Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Nilam Pramesti Atana Putri. Saya dari Kampus Setia Satya Dharma Singaraja. Nomor induk saya 1900118. Mohon maaf sebelumnya karena keadaan di luar sedang hujan deras, jadi suara saya tidak terlalu besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran di musim pandemi seperti ini. Peluang yang saya ambil dari pandemi seperti ini yaitu melakukan bisnis online seperti menjual barang yaitu sabun mandi yang multifungsi, tidak hanya untuk di badan saja tetapi banyak juga yang dilakukan seperti di muka, di seluruh tubuh. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang riset pasar. Riset pasar adalah sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di bidang pemasaran. Kegiatan ini dapat memberikan informasi atau gambaran tentang jenis produk dan jasa baru apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi sebuah bisnis. Sedangkan produk dan jasa yang sudah ada, riset pasar atau market research dapat memberikan informasi atau gambaran tentang tingkat kepuasan para pelanggan terhadap sebuah perusahaan. Jadi secara sederhana pengertian riset pasar itu adalah suatu kegiatan atau proses penelitian atau riset research yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Dalam definisi riset pasar ini yaitu suatu desain pengumpulan, analisis dan pelaporan secara sistematik terhadap data dan segala penemuan yang relevan dan situasi pemasaran tentang yang dihadapi perusahaan. Jadi dari penjelasan definisi yang tadi saya jelaskan itu dapat kita pahami bahwa kegiatan market research ini harus dilakukan secara sistematik. Secara garis besar, proses riset pemasaran ini yaitu perumusan masalah, penentuan tujuan riset, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil riset pemasaran tersebut. Dengan adanya market research ini, maka perusahaan dapat mengetahui produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen, kualitas produk atau jasa seperti apa yang dibutuhkan konsumen tersebut, kita dengan siapa target itu, siapa yang akan membelinya, seperti itu yang potensial untuk produk tersebut. Jadi sebagai catatan tersebut, setiap perusahaan atau bisnis pada praktiknya akan melakukan riset pasar dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Perbedaan riset, banyak hal yang menganggap bahwa riset pasar itu adalah riset pemasaran, tetapi ya memang sama hal itu riset pasar ataupun riset pemasaran. Jadi di sini saya menjelaskan riset pasar. Meskipun pada dasarnya riset pasar itu memiliki kegiatan penelitian riset pasar yang fokus pada kondisi atau keadaan pasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan riset pemasaran tidak fokus pada variabel pasar maupun produk jasa, tetapi mencakup berbagai variabel lainnya dalam kegiatan pemasaran. Dengan kata lain, riset pemasaran ini memiliki pengertian yang lebih luas, di mana riset pasar masih merupakan bagiannya. Riset pasar ini ada beberapa jenis, yaitu riset primer, riset sekunder, dan riset ada dua macam, yaitu primer dan sekunder. Jadi di sini peluang bisnis saya mengambil riset sekunder. Kenapa saya mengambil
riset sekunder karena informasi dan data yang saya dapatkan berasal dari publikasi, berasal dari online seperti itu. Jadi saya mengambil riset pasar sekunder. Riset pasar sekunder ini adalah bertujuan untuk menganalisis data yang telah tersedia yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Melalui data sekunder ini saya dapat mengidentifikasi segmen pasar, kompetitor, dan menetapkan tolak ukur terhadap bisnisnya. Jadi di sini kita dapat mengetahui bagaimana keadaan pasar tersebut, bagaimana kita mengetahui keadaan di dalam pasar tersebut. Jadi riset sekunder inilah yang berfungsi. Fungsi dari riset pasar ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pemasaran, yaitu berperan sebagai bagian dari umpan balik intelijen pemasaran yang memberikan data mengenai infeksi bauran pemasaran. Yang kedua yaitu berperan sebagai alat utama bagi manajer yang seperti saya owner dari sebuah bisnis online tersebut. Jadi saya di sini berperan utama untuk menelusuri peluang baru di pasar, riset segmentasi dan riset produk baru yang mengidentifikasi peluang yang menguntungkan. Jadi kita sebagai owner dari sebuah bisnis tersebut, kita sangat berperan berperan utama dalam riset ini, karena keuntungan atau kerugian hanya kita yang tahu. Yang kedua yaitu data hasil dari riset, yaitu perencanaan, pemecahan masalah, pengendalian, dan pengendaliannya. Jadi di perencanaan itu dalam merencanakan terdapat beberapa hal yang mencakup segmen pasar, estimasi permintaan, dan penilaian lingkungan. Pemecahan masalah, informasi dari data market research digunakan sebagai acuan untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang terkait produknya. Pengendalian informasi dan data dari penelitian pasar juga akan membantu perusahaan untuk menemukan titik masalah, memonitor proses yang sedang berlangsung. Tujuan riset pasar ini yaitu kegiatan dalam riset ini diutamakan untuk mengumpulkan semua informasi atau data pasar, baik itu target market, kompetitor, dan lingkungan bisnis. Jadi tujuan dari riset pemasaran ini kita mengetahui apa saja data informasi yang di dalam pasar ini. Maksudnya kita mengetahui bahwa di dalam pemasaran ini apa saja yang cocok untuk dibisniskan. Seperti musim pandemi seperti ini kan banyak yang harus dibisniskan. Jadi saya mengambil bisnis sabun mandi untuk multifungsi. Jika orang lain kan tidak terlalu mungkin makanan cepat saji, kan banyak juga peluang bisnis di musim pandemi seperti ini. Jadi saya langsung saja ke penelitian produk sabun mandi. Pada sabun mandi saya ingin punya iklan sabun yang saya miliki dengan menggunakan banyak media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya. Ataupun kita juga di Facebook itu kan banyak ada yang ikut online, grup-grup online seperti itu. Jadi informasi mengenai profil target kemudian disesuaikan dengan konsep iklan yang dibuat. Jadi saya akan membuat di perencanaan ini saya membuat sebuah iklan, sebuah brosur dengan semenarik mungkin agar para konsumen
berminat untuk membelinya, karena kan dilihat dari profilnya sudah bagus, jadi kualitasnya juga pasti bagus. Jadi jika target produk sabun mandi adalah wanita, maka model yang digunakan adalah publik figur yang terkenal dan cantik. Seperti yang saya katakan tadi, saya perlu punya iklan seperti kayak selebgram seperti itu. Jadi untuk mempublikasikan produk-produk yang saya buat, yang saya jual gitu, karena jika tidak mungkin tidak ada yang mencoba, maksudnya pasti dicoba dulu baru pasti bakal menyebar kemana-mana gitu. Jadi kan perlu selebgram yang cantik, yang sudah ini kan, agar pembeli atau konsumen itu banyak berminat membeli produk saya gitu. Pemilihan tema dan warna juga disesuaikan dengan produk yang dipasarkan agar menimbulkan minat calon konsumen yang membelinya, ya seperti itu. Jadi di sini saya ingin menjual sebuah produk tersebut, tetapi saya juga perlu iklan-iklan seperti brosur yang menarik. Brosur yang menarik itu paling utama. Kemudian ada selebgram yang menjual produk saya itu gitu, karena agar meluas lebih banyak lagi, seperti itu. Cukup sekian dari penjelasan tentang pasar di musim pandemi ini. Jadi saya mengambil peluang, yaitu berbisnis online. Hanya itu saja yang bisa dilakukan pada musim pandemi seperti ini, karena banyak karyawan-karyawan yang kena PHK karena musim pandemi seperti ini. Banyak pengurangan karyawan karena mungkin perusahaan bangkrut kan. Jadi bisnis online ini sangat maju untuk di musim pandemi seperti ini. Jadi cukup sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.